Halo semua, selamat datang kembali di Belajar Yuk Korean. Nah, di video belajar kali ini kita akan belajar mengenai Hangul. Nah, bagi kalian yang masih belum mengetahui apa itu huruf Hangul dan apa itu jenis-jenisnya, jangan khawatir karena di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pertama jenis Hangul, yang kedua cara penulisan, dan yang terakhir ada cara pengucapan. Nah, jadi pembelajaran ini sangat cocok sekali bagi kalian yang masih bingung mengenai huruf-huruf alfabet dalam bahasa Korea. Nah, akan tapi sebelum saya melanjutkan video pembelajaran ini, seperti biasa, apabila kalian belum mensubscribe channel ini, silahkan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan setelah itu jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Oke, mari kita langsung saja kita bahas mengenai Hangul. Hangul merupakan alfabet bahasa Korea yang terdiri dari 40 huruf. Nah, diantaranya ada 10 huruf vokal dasar, 11 huruf vokal gabungan, 14 huruf konsonan, dan 5 huruf konsonan gabungan. Nah, jadi huruf vokal atau huruf hidupnya ada 10. Nah, ditambahkan dengan huruf hidup gabungan 11 yang menjadi 21 huruf vokal. Nah, setelah itu ada 14 huruf mati atau konsonan dan ada 5 huruf konsonan atau huruf mati gabungan. Nah, jadi untuk konsonan ini totalnya ada 19. Nah, jadi 21 huruf vokal dan 19 huruf konsonan. Nah, totalnya ada 40 huruf. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bentuk dan suara-suara huruf Hangul ini. Untuk yang pertama, mari kita lihat untuk 10 huruf vokal dasar. Yang pertama ada A, 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 Ya, 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 O, 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 Yo, 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 O, 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 Yo, 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 U, 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 E, 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 I, I, I. Nah, jadi ini adalah bentuk 10 huruf vokal dasar. Nah, yang pertama A, yang kedua ada Ya, ketiga ada O, keempat ada Yo, kelima ada O, keenam ada Yo, ketujuh ada U, kedelapan ada U, kesembilan ada E, dan terakhir ada I. A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, U, E, I. Untuk selanjutnya, mari kita lihat 11 huruf vokal gabungan. Untuk huruf vokal gabungan yang pertama, E, 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 Y, 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 E, 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 Y, 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 Wa, 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 Wo, 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 Wi, 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 Ơi, 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 We, 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 We. Untuk 3 huruf vokal gabungan terakhir, suaranya hampir sama. Yang pertama ada We, We, We.
Diingat untuk huruf vokal yang pertama, E, Y, E, Y, Wa, Wo, Wi, Ei, We, We, We. Nah, ini adalah jenis-jenis huruf vokal. Untuk selanjutnya, mari kita lihat huruf konsonan. Yang pertama kita ke 14 huruf konsonan dasar terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ke, 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 ne, 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 te, 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 le, de, de, le, me, 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 pe, 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 se, 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 ce, 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 he, 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 nge, 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 nge. Nah, apabila untuk yang huruf yang memiliki tanda apostrof, ya tanda koma di atas, bayangkan kalian mengucapkannya ditambahkan dengan huruf H. Ya, seperti contoh K apostrof, maka pengucapannya seperti K ditambahkan dengan H. Ke. Ya, dan juga T apostrof seperti T ditambahkan dengan H, seperti te. Begitu juga dengan P apostrof. Ya, seperti P ditambahkan dengan H. P. Nah, diingat ini adalah 14 huruf konsonan. Ada ke, ne, te, le, me, pe, se, ce, he, nge. Nah, selanjutnya mari kita lihat huruf konsonan gabungan. Nah, yang pertama ke. Yang kedua te. Pe. Se. Ce. Nah, untuk huruf konsonan gabungan ini pengucapannya agak lebih tegang sedikit. Nah, dia agak lebih kuat. Seperti contoh ke, te, pe, se, ce. Nah, jadi ini adalah 40 huruf Hangul. Ya, ada 10 huruf vokal dasar, 11 huruf vokal gabungan, dan 14 huruf konsonan, terakhir ada 5 huruf konsonan gabungan. Nah, apabila kalian bisa menghafal ke 40 huruf ini, otomatis nantinya kalian bisa menulis maupun membaca huruf Hangul. Nah, akan tapi untuk membaca huruf Hangul bukan hal yang mudah, ya dikarenakan ada beberapa aturan yang harus kalian ketahui. Nah, jadi untuk yang pertama silakan kalian pelajari terlebih dahulu ke 40 huruf Hangul ini. Nah, untuk cara pengucapan katanya saya sudah buatkan video bagaimana cara membaca huruf Hangul, entah itu di dalam kata ataupun di dalam konteks kalimat. Nah, untuk aturan-aturannya sudah saya buat dan untuk linknya kalian bisa klik di atas saja. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Oke, nama-nama huruf konsonan. Nah, jadi untuk huruf konsonan dia memiliki nama. Ya, yang pertama Kyok. Yang kedua ada Kyuk dan Niun. Tiget, Tiut, Liel, Mium,
piep, siut, ciut, ciut, hiut, ieng, sang giok, sang tiket, sang piep, sang ciut. Dan yang terakhir ada sang ciut. Nah, jadi ini adalah nama-nama untuk huruf konsonan di dalam bahasa Korea. Ada kiok, kiek, nien, tiket, tiet, tiel, miem, piep, piep, ciot, ciut, ciut, hiut, ieng, sang kiok, sang tiket, sang piep, sang ciot, dan terakhir ada sang ciut. Nah, setelah kalian bisa menghafal huruf-huruf konsonan maupun huruf vokal, nah kalian bisa mempelajari mengenai nama-nama huruf konsonan ini. Dikarenakan jenis-jenis huruf ini atau nama-nama huruf konsonan ini pasti akan kalian gunakan ketika kalian belajar mengenai tata bahasa. Ya, jadi wajib bagi kalian untuk mengetahui nama-nama huruf konsonan ini. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lihat pola penulisan huruf Hangul. Nah, jadi huruf Hangul sendiri memiliki beberapa pola penulisan. Nah, dan yang perlu kalian ketahui, yang pertama, di dalam pola penulisan Hangul terdapat awal, tengah, dan akhir. Dan untuk awal sendiri yang kita gunakan adalah huruf konsonan. Untuk tengah kita gunakan huruf vokal, dan untuk akhir kita gunakan huruf konsonan. Nah, jadi untuk KA yang pertama merupakan konsonan awal dan KA yang kedua merupakan konsonan akhir. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh pola penulisan yang pertama. Nah, di sini saya sudah membuat kotak kecil ya agar kalian bisa melihat pola penulisan huruf Hangul ini dengan lebih jelas. Nah, untuk yang pertama ini ada awal dan dilanjutkan dengan tengah. Nah, untuk pola penulisan seperti ini hanya memiliki dua, yaitu ada awal dan tengah saja. Nah, seperti contoh, na. Ingat untuk awal kalau digunakan konsonan, di sini saya menggunakan nian. Nah, dan untuk tengah gunakan huruf vokal. Di sini saya menggunakan a. Nah, jadi untuk pola penulisan yang pertama ini contohnya adalah na. Nah, selanjutnya untuk pola penulisan yang kedua ada awal dan juga ada tengah. Nah, posisinya dia dari atas ke bawah. Seperti contoh, fu. Nah, untuk awalnya saya menggunakan konsonan piep dan untuk tengahnya saya gunakan huruf vokal u. Nah, menjadi pu. Dan untuk pola penulisan yang ketiga ada awal, tengah, dan juga tengah. Nah, jadi apabila kalian melihat pola penulisan seperti ini, nah, maka nantinya akan ada dua huruf vokal. Ya, dua huruf vokal dan satu huruf konsonan. Seperti contoh, kwa. Untuk awalannya saya menggunakan konsonan kiok dan untuk tengahnya saya menggunakan huruf vokal o dan a. Menjadi kwa. Dan untuk yang keempat ada awal, tengah, dan akhir. Nah, artinya apabila kalian melihat pola penulisan seperti ini, nantinya akan ada satu huruf konsonan awal dan satu huruf konsonan akhir, diikuti dengan huruf vokal juga. Ya, seperti contoh, an. Nah, untuk awalannya saya menggunakan konsonan ieng. Nah, dikarenakan selanjutnya saya harus menuliskan huruf vokal. Nah, di sini saya menggunakan a. Dan untuk akhirannya saya menggunakan konsonan nien. Nah, jadi huruf vokal tidak bisa di posisi awal. Yang bisa di posisi awal hanyalah konsonan. Seperti yang ada di contoh keempat ini, huruf vokal A dibantu dengan huruf konsonan ing. Nah, jadi apabila kalian ingin menulis huruf vokal, wajib didahului oleh konsonan ing. Jadi huruf vokal tidak bisa berdiri sendiri. Dan untuk akhirannya saya menggunakan nien. Dan untuk contoh ini dibaca an. Nah, ingat apabila huruf konsonan ieng terletak sebagai awalan atau terletak di awal, maka dia tidak memiliki suara. Nah, seperti yang ada di contoh. Nah, jadi iengnya tidak memiliki suara, maka yang kita baca hanya a dan juga nin.
Nah, menjadi an. Dan untuk pola penulisan yang kelima ada awalan, tengah, dan akhir. Nah, ada satu huruf konsonan awal, satu vokal, dan satu konsonan akhir. Seperti contoh, kung. Ya, yang pertama ada kiok, dan tengahnya saya menggunakan huruf vokal U. Dilanjutkan dengan ing sebagai akhiran. Nah, apabila ing sebagai akhiran, maka memiliki suara eng. Nah, untuk contoh yang kelima ini dibaca kung. Dikarenakan ing apabila dia terletak di akhir, dia memiliki suara eng. Apabila posisinya di awal, seperti di contoh yang keempat, maka dia tidak memiliki suara. Dikarenakan apabila ada ing di awal, maka pasti dia diikuti oleh huruf vokal. Nah, jadi kalian cukup baca huruf vokalnya saja. Dan untuk yang keenam, ada awal, tengah, dan juga tengah. Dilanjutkan dengan akhir. Nah, apabila kalian melihat pola penulisan huruf hangul seperti ini, nantinya akan ada satu konsonan awal, satu konsonan akhir, dan dua huruf vokal. Seperti contoh, kwon. Nah, untuk awalannya saya menggunakan kiok, untuk tengah saya menggunakan O dan A. Dan untuk akhirannya saya menggunakan nien. Maka untuk contoh pola penulisan yang keenam ini dibaca kwan. Selanjutnya untuk pola penulisan yang ketujuh ada awal, akhir, tengah, akhir. Nah, jadi untuk yang ketujuh ini nantinya akan ada 3 konsonan. Ya, 1 konsonan awal dan 2 konsonan akhir. Ditambahkan dengan 1 huruf vokal. Seperti contoh, yo. Untuk awalannya menggunakan ing, untuk tengahnya menggunakan yo, dan untuk akhirnya menggunakan konsonan real dan hill. Nah, jadi untuk yang ketujuh ini dibaca yo. Yo. Nah, untuk biopnya tidak perlu kalian baca. Nah, jadi yo. Dan untuk yang kedelapan ada awal, tengah, akhir, dan akhir. Nah, artinya sama seperti yang ketujuh tadi, yang kedelapan ini nantinya akan terdapat 3 konsonan, 1 vokal. 1 konsonan awal, 2 konsonan akhir, dan 1 huruf vokal. Seperti contoh, kun. Ya, untuk awal menggunakan giok, untuk tengah menggunakan o, dan untuk akhir menggunakan nyun dan hiet. Dan untuk pola penulisan yang kesembilan ada awal, tengah, tengah, akhir, dan akhir. Nah, untuk pola kesembilan ini nantinya akan ada 3 huruf konsonan dan 2 huruf vokal. Ya, 1 konsonan awal, 2 konsonan akhir, dan 2 huruf vokal. Seperti contoh, kon. Ya, untuk awal menggunakan giok, untuk tengah menggunakan o dan a, dan untuk akhir menggunakan nyun dan hiet. Nah, untuk pengucapannya kon. Untuk hietnya tidak perlu dibaca. Nah, jadi ini adalah pola penulisan huruf Hangul. Nah, jadi apabila kalian ingin menulis huruf Hangul, maka kalian bisa mengikuti pola-pola ini. Nah, diingat untuk awalan ya menggunakan konsonan, untuk tengah menggunakan vokal, dan untuk akhir menggunakan konsonan juga. Ya, jadi kita menggunakan 2 konsonan dan 1 huruf vokal. Nah, bagi kalian yang masih bingung mengenai pola penulisan Hangul ini, silakan kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, perlu kalian ingat yang pertama, awalan huruf vokal wajib didahului konsonan. Ya, seperti di contoh nomor 4 dan di contoh nomor 7. Dan untuk ing tidak memiliki suara apabila menjadi pembantu dari huruf vokal. Ya, sama untuk contohnya ada di 4 dan 7. Untuk 4 dibaca an, untuk 7 dibaca yo. Nah, jadi untuk 4 ini tidak dibaca ngan, dan untuk 7 tidak dibaca ngiyol. Nah, tapi iengnya tidak memiliki suara atau tidak perlu dibaca. Dan untuk yang ketiga, ieng memiliki suara eng apabila terletak sebagai akhiran kata. Seperti di contoh nomor 5. Ieng dibaca eng menjadi kung. Nah, jadi ini adalah aturan sederhana yang perlu kalian ketahui. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat cara baca konsonan akhir. Artinya huruf konsonan yang terletak di akhir. Untuk yang pertama, ketiga huruf konsonan ini apabila dia terletak di akhir maka kita baca ke. Ya, ke.
Seperti contoh, ak, kak, nik. Nah, intinya ketiga konsonan ini memiliki suara yang sama apabila dia terletak di akhir, seperti yang ada di contoh. Nah, untuk yang kedua, nah apabila kedua huruf ini terletak di akhir, maka memiliki suara p. Nah, seperti contoh, op, up, op, up. Dan untuk yang selanjutnya, nah apabila keenam huruf konsonan ini terletak di akhir, maka memiliki suara t. Nah, seperti contoh, cut, cut, nut, shot, cut, pat, hat, cut, cut, nut, shot, cut, pat, hat. Nah, diingat apabila keenam konsonan ini terletak di akhir, maka mereka memiliki suara yang sama. Nah, untuk selanjutnya, nian. Nah, untuk nian ini tetap dibaca nian. Nah, seperti contoh, kan, pan, man. Untuk selanjutnya ada real. Nah, seperti contoh, kal, nol, pal. Ya, untuk selanjutnya ada niem, pam, kim, kom. Dan untuk selanjutnya ada ieng. Nah, untuk ieng kita baca eng, kang, pang, king. Nah, diingat apabila dia terletak di akhir maka kita baca eng. Apabila terletak di awal maka tidak perlu kita baca seperti di contoh yang pertama ada ak. Jadi tidak dibaca ngak tapi ak. Dikarenakan iengnya tidak memiliki suara. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat cara penulisan bentuk Hangul. Nah, di sini saya sudah memiliki gambar yang bisa kalian pelajari untuk cara penulisan ini. Dan mungkin saya akan jelaskan beberapa saja. Untuk yang pertama untuk giok. Nah, untuk penulisan giok ini yang pertama dari kiri ke kanan dilanjutkan dari atas ke bawah. Nah, jadi kalian cukup ikuti polanya saja. Nah, dan untuk nyun dari atas ke bawah dilanjutkan dari kiri ke kanan. Nah, jadi untuk cara penulisan bentuk Hangul ini bisa kalian pelajari lagi dan jangan lupa untuk diikuti pola penulisannya. Nah, di situ sudah ada nomor dan ada tanda petunjuknya. Oke, selanjutnya cara membaca Hangul. Nah, yang pertama di baris kolom yang paling kiri saya memiliki huruf konsonan dan di baris kanan saya memiliki huruf vokal. Nah, seperti contoh huruf konsonan giok ditambahkan A menjadi K. Setelah itu ditambahkan Ya menjadi Kya, Ko, Kyo, Ku, Kyu, Gu, Gyu, Ke, Ki. Nah, selanjutnya untuk yang nyun, Na, Nya, No, Nyo, No, Nyo, Nu, Nyu, Ne, Ni. Diget, Ta, Ja, To, Tyo, To, Tyo, Tu, Tyu, Te, Ti. Untuk real, Da, Tia, Do, Tyo, Ru, Tyu, Tu, Tyu, De, Ti. Untuk yang miem, Ma, Nya, Mo, Myo, Mo, Nyu, Mu, Nyu, Me, Ni. Untuk yang biep, Ba, Ya, Po, Pyo, Bu, Pyo, Bu, Piu, Be, Pi. Untuk yang siot, Sha, Sha, Sho, 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 Su, Shu, Se, Chi. Untuk yang ing, A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, E, I. Nah, diingat untuk yang ing ini apabila dia
diikuti dengan huruf vokal, maka iengnya tidak memiliki suara. Ya. Selanjutnya untuk yang ciet. Ca, cia, co, cio, jo, jo, ju, ju, je, ji. Selanjutnya untuk yang ciet. Ca, cia, co, cio, jo, ju, 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 je, ji. Untuk yang tiet. Ta, tia, ho, tio, tu, ju, tu, tiu, te, ti. Selanjutnya untuk yang piep. Pa, pia, po, pio, po, pio, pu, piu, pe, pi. Dan yang terakhir untuk yang hiet. Ha, hia, ho, hio, hu, hio, hu, hiu, he, hi. Nah, jadi untuk prakteknya kalian bisa membaca huruf Hangul ini ya dengan kombinasi yang sederhana. Nah, apabila kalian sudah bisa semua huruf yang ada di contoh ini, nah maka untuk selanjutnya maka kalian bisa praktek dengan menggunakan pola penulisan Hangul yang tadi. Nah, jadi kalian bisa buat sendiri, setelah itu langsung dibaca. Oke, nah jadi itu saja penjelasan mengenai huruf Hangul. Nah, jangan lupa untuk selalu praktik. Ya, dikarenakan itu adalah kunci utama apabila kalian ingin cepat belajar suatu bahasa. Ya, termasuk bahasa Korea. Nah, terima kasih banyak dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Halo semua, selamat datang di Belajar Yuk Korean. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai partikel-partikel yang ada di dalam bahasa Korea. Di antaranya ada en, nen, topik, i, ka, subjek, dan terakhir ada r, objek. Apabila kalian masih bingung mengenai partikel-partikel ini, jangan khawatir karena di video pembelajaran ini kita akan membahas tuntas mengenai partikel-partikel enen, ika, r. Sebelum kita membahas partikel-partikel tadi, kita bahas dulu mengenai struktur dasar kalimat dari bahasa Korea atau struktur kalimat dasar ya. Oke, struktur kalimat yang pertama ada subjek, diikuti dengan objek, dan diikuti dengan kata kerja. Seperti contoh, 저 가방 샀어요. 저 가방 샀어요. Saya membeli tas. 저 merupakan subjek, 가방 merupakan objek, 샀어요 merupakan kata kerja yang berarti membeli. Apabila kita menggunakan struktur kalimat dari bahasa Indonesia, subjek, kata kerja, diikuti dengan objek, maka kalimat ini berubah menjadi saya tas membeli. Nah, jadi perbedaan struktur kalimat bahasa Korea dengan bahasa Indonesia adalah posisi objeknya apabila bahasa Korea dia di tengah, diletakkan sebelum kata kerja, sedangkan bahasa Indonesia diletakkan setelah kata kerja seperti bahasa Inggris. Selanjutnya, struktur kalimat yang kedua ada subjek diikuti dengan kata kerja. Seperti contoh, 나딘 씨 와요. 나딘 씨 와요. Artinya Nadine datang. Nadine merupakan subjek. Wayo merupakan kata kerja. Oke, Nadine she merupakan subjek dan wayo merupakan kata kerja.
Oke, jadi ini adalah struktur kalimat dasar yang perlu kalian ketahui dan kalian pahami. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke partikel topik yang pertama, yaitu an dan juga nen. Oke, an, nen merupakan sebuah partikel kalimat untuk menandakan topik pembicaraan di dalam sebuah kalimat. Fungsi utamanya adalah untuk memberitahu orang lain mengenai apa yang sedang kita bicarakan. Nah, jadi untuk menandakan topik pembicaraan kita, maka kita bisa menggunakan an ataupun nen. Dan posisi partikel topik ini selalu berada sebelum kata benda atau sebelum noun. Peraturan peletakan partikel ini yang pertama, apabila kata benda berakhiran dengan konsonan, maka kita gunakan an. Dan apabila kata benda berakhiran vokal, maka kita gunakan nen. Seperti contoh, kabang, en, kabang artinya tas. Partikel yang digunakan di sini adalah en, dikarenakan kabang berakhiran dengan huruf konsonan, nyeng. Maka kita gunakan en, menjadi kabangen. Kabangen merupakan topik pembicaraan dikarenakan ada partikel en di situ. Dan contoh yang kedua ada na, nen. Na, aku atau saya, diikuti dengan partikel nen dikarenakan na berakhiran dengan huruf vokal a. Na, nen. Saya atau aku menjadi topik pembicaraan nantinya ya, dikarenakan dia ada partikel topik. Tapi terkadang partikel topik ini juga sama dengan subjek dari kalimat. Tapi tidak selalu seperti itu ya. 저는 바빠요. 저는 바빠요. Saya sibuk. 저는 seperti yang kita bahas sebelumnya atau bahas barusan, 는 merupakan partikel topik, maka 저는 di situ adalah topik pembicaraan dari kalimat ini. Akan tetapi, 저는 juga bisa merupakan subjek dari 바빠요. Ya, jadi di dalam kalimat ini 저는 dia bisa menjadi topik pembicaraan ataupun bisa menjadi subjek. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat keunikan dari bahasa Korea sendiri. Seperti yang kita tahu, bahasa Korea memiliki keunikan yang sangat khas ya. Oke, seperti contoh 어제는 저는 바빴어요. 어제는 저는 바빴어요. 어제는 di situ ada partikel 는 yang digunakan ya. Berarti 어제는 dia sebagai topik pembicaraan. 저는 memiliki partikel topik juga. Nah, akan tapi 저는 di situ bukan sebagai topik pembicaraan, melainkan sebagai subjek dari 바빴어요. Ya. Dikarenakan yang bisa sibuk itu hanyalah atau saya ya, dikarenakan kemarin tidak bisa sibuk. Karena kemarin itu bukan orang. Ya, maka yang bisa sibuk adalah saya atau aku. Maka dari itu 는 di situ bukan merupakan topik, melainkan subjek. Ya. Oke, jadi ini adalah keunikan, salah satu keunikan dari bahasa Korea. Ya, diingat partikel ini tidak selalu seperti itu. Ya, jadi nen ini dia tidak selalu menjadi subjek juga. Ya, karena fungsi utamanya dia sebagai topik. Selanjutnya ke partikel yang kedua, yaitu partikel subjek i dan juga ka.
ika merupakan sebuah partikel yang digunakan untuk menandakan subjek dalam kalimat. Fungsi utamanya adalah untuk memberitahu orang lain mengenai yang mana subjek dari suatu kalimat. Oke, dan posisi partikel subjek ini selalu berada sebelum kata benda. Nah, jadi kalian bisa menggunakan partikel i dan k untuk menandakan subjek dari kalimat. Oke, peraturan peletakan untuk partikel ini yang pertama, apabila kata benda berakhiran konsonan, kita gunakan i, dan apabila kata benda berakhiran vokal, maka kita gunakan k. Seperti contoh, 제가 먹을 거예요. C berakhiran huruf vokal E. Itulah kenapa dia menggunakan partikel K, bukan I. Dilanjutkan ada kata kerja mokdat. Dikarenakan dia di sini dikonjugasi ke dalam future tense, maka menjadi mogel koeo. Artinya, aku akan memakannya atau aku akan makan. CK merupakan subjek dari kalimat ini dikarenakan dia memiliki partikel K. CK mogel koeo. Nah, apabila K diganti dengan nen menjadi chonen ya, jadi bukan chenen lagi tapi chonen, akan tapi memiliki makna yang sama yaitu saya atau aku. Contoh yang kedua ada 나나씨가 일하고 있어요. 나나씨 merupakan subjek dari kalimat ini. 일하고 있어요. Artinya sedang bekerja. Jadi 나나씨가 일하고 있어요. Nana sedang bekerja. Diingat, apabila kalian menemukan nama seseorang diikuti dengan K, maka dia sebagai subjek. Ya, sebenarnya bukan nama orang saja, untuk semua benda ya, untuk semua kata benda. Apabila diikuti dengan K atau I, maka dia sebagai subjek. Oke, contoh yang ketiga ada 저는 바빠요. 저는 바빠요. Saya sibuk. Di kalimat ini kita menggunakan partikel topik yaitu nen, bukan partikel K. Dikarenakan seperti yang kita bahas sebelumnya, nen bisa juga berupa subjek ya. Jadi nen bisa juga berubah menjadi subjek. Akan tapi fungsi utamanya dia sebagai penanda topik pembicaraan ya. Akan tapi di contoh kalimat ini dia bisa sebagai subjek maupun topik pembicaraan. Partikel nen menandakan topik pembicaraan dan partikel ik menandakan subjek. Oke, kita lanjut ke partikel yang ketiga yaitu partikel objek, dan juga role. Role merupakan sebuah partikel yang digunakan untuk menandakan suatu objek dalam kalimat. Fungsi utamanya adalah untuk memberitahu orang lain mengenai yang mana objek dari suatu kalimat. Ya, nen tadi dia merupakan sebuah topik ya untuk menandakan topik, sedangkan ik menandakan subjek, dan untuk role ini dia menandakan sebagai objek. Peraturan peletakan partikel ini, apabila kata benda berakhiran konsonan, kita menggunakan dan apabila kata benda berakhiran vokal, kita gunakan role. Seperti contoh, 저는 텔레비전을 자주 봐요. 저는 텔레비전을 자주 봐요. 저는 merupakan topik pembicaraan ya, atau bisa juga kita sebut subjek di sini ya, atau pelaku yang melakukan penonton ya.
Televisional adalah objek, artinya yang ditonton. 자주 merupakan frekuensi yang berarti sering, ya, dan 봐요 merupakan kata kerja yang berarti menonton. Ya, jadi 저는 텔레비전을 자주 봐요. Saya sering menonton TV. Nah, diingat apabila kalian melihat kalimat seperti ini, diingat saja partikel-partikel sebelumnya yang tadi kita pelajari ya. Sebagai contoh di situ ada nen. Nen tadi bisa sebagai topik atau sebagai subjek. Ya. Sedangkan untuk yang kita pelajari sekarang yaitu el dan rel, dia sebagai objek. Maka bisa kita lihat 저는 merupakan topik atau subjek dan televisional itu adalah objeknya. Sudah pasti menjadi objek. Dikarenakan dia memiliki partikel el dan rel. Contoh yang kedua. 인선 씨가 한국어를 맨날 공부해요. 인선 씨가 한국어를 맨날 공부해요. Oke, 인선 씨가, oke berarti 인선 씨 merupakan subjek, 한국어를 merupakan objek, 한국어를 berarti bahasa Korea ya, dan 맨날 merupakan frekuensi yaitu setiap hari, dan 공부해요 merupakan kata kerja yang artinya belajar. Ya, maka 한국어를 merupakan objek. Nah, jadi ini yang dipelajari oleh insan shi. Nah, dikarenakan insan shi dia sebagai subjek atau orang yang melakukan belajar. Oke, contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir ada 제가 엄마를 사랑해요. 제가 엄마를 사랑해요. 제가, oke berarti C atau saya atau aku merupakan subjek dikarenakan ada partikel K. Dan 엄마를 merupakan objek. Ya, artinya dia nanti yang dicintai oleh C atau saya. Ya, dan 사랑해요 seperti yang kalian ketahui artinya cinta atau mencintai. Ya, di sini artinya mencintai ya, dikarenakan dia sebagai kata kerja. Apabila sarang, dia artinya cinta ya, bukan mencintai. Oke, 제가 sebagai subjek, 엄마를 sebagai objek, dan 사랑해요 sebagai kata kerjanya. Oke, jadi itu saja pembahasan kita mengenai partikel-partikel yang ada di dalam bahasa Korea. Diingat, nen merupakan partikel untuk menandakan topik, ika partikel untuk menandakan subjek, dan el merupakan partikel untuk menandakan objek. Oke, terima kasih banyak. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bagikan, subscribe, dan juga memberikan komentar. Halo semua, selamat datang di Belajar Yuk Korean. Di pelajaran ini kita akan membahas mengenai tenses dasar yang ada di bahasa Korea. Yang pertama ada present, ada past, dan juga ada future. Untuk present, bahasa Koreanya adalah hyunje sije. Untuk tensesnya sendiri, bahasa Koreanya sije. Jadi 현재 시제, present tense. 과거 시제, past tense. Dan juga 미래 시제, future tense. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita ke present tense terlebih dahulu. Nah, di sini nanti kalian akan melihat fungsi, rumus, dan juga contoh dari present tense atau 현재 시제. Yang pertama, kita lihat fungsinya dulu. Present tense atau 현재 시제 digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bisa juga kebiasaan ataupun fakta. Nah, apabila kalian memiliki sebuah kegiatan yang kalian lakukan berkali-kali, berulang-ulang,
dan menjadi kebiasaan, kalian bisa menggunakan tenses ini untuk menjelaskan kegiatan tersebut. Seperti contoh, saya makan setiap hari. Saya pergi sekolah setiap hari. Saya selalu bangun telat. Seperti itu. Untuk rumusnya, yang pertama kita butuh ayo. Ayo digunakan ketika akhiran kata kerja a ataupun o. Ya, digunakan ketika akhirnya kerja a ataupun o. Selanjutnya, oyo. Oyo digunakan ketika akhiran kata kerja bukan a ataupun o. Yang terakhir ada yoyo. Untuk yoyo hanya digunakan untuk kata kerja yang berakhiran h saja. Nah, jadi untuk yang pertama digunakan ketika akhiran kata kerja a ataupun o. Dan untuk oyo digunakan ketika akhiran kata kerja selain a ataupun o. Dan yang terakhir untuk yoyo digunakan ketika akhiran kata kerja h saja. Untuk cara konjugasi atau cara perubahan kata kerja dan memasukkannya ke dalam tenses ini, yang pertama, hilangkan akhiran da dari kata kerja. Nah, jadi semua kata kerja yang ada di dalam bahasa Korea memiliki akhiran ta. Nah, untuk memasukkannya ke dalam tenses ini, kalian harus menghilangkan ta. Yang kedua, setelah kita hilangkan ta dari kata kerja, maka kita tambahkan rumus sesuai dengan akhiran kata kerjanya. Untuk catatannya, yang pertama, akhiran bentuk formal. Nah, di sini ada akhiran bentuk formalnya. Artinya akhiran bentuk untuk sopan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan sumnita dengan syarat akhiran dari kata kerja berupa konsonan dan biopnida dengan syarat akhiran dari kata kerja merupakan vokal. Selanjutnya ada kata sifat atau adjektif dalam bahasa Korea disebut descriptive verb. Nah, jadi kata sifat dalam bahasa Korea itu berubah menjadi verb, merupakan verb. Ya, ingat kata sifat dalam bahasa Korea merupakan verb atau disebut descriptive verb. Seperti contoh, cantik, baik, jujur, dan lain-lain. Dan untuk cara konjugasi, kita bisa melakukan hal yang sama untuk semua tenses. Nah, jadi cara konjugasinya sebenarnya untuk semua tenses itu sama. Yang pertama, kita hilangkan akhiran ta-nya dulu. Ya, jadi menghilangkan akhiran ta itu sangat penting. Yang pertama, mari kita lihat contoh dengan menggunakan kata kerja yang sudah saya siapkan. Yang pertama ada kada, pergi, 먹다, makan, 착하다, baik, 예쁘다, cantik. Yang pertama kita ke kada-nya dulu. Kada. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghilangkan ta-nya. Maka setelah itu kita lihat akhiran kata kerja. Berarti akhiran kata kerjanya di situ a. Maka kita tambahkan ayo dikarenakan ka berakhiran kata kerja a. Maka menjadi kayo. Bukan kaayo tapi kayo. Selanjutnya untuk yang kata, untuk yang bentuk formal. Untuk bentuk formal ini dia menggunakan cara yang sama. Yang pertama kita hilangkan ta-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan semnida atau biopnida sesuai dengan akhiran kata kerjanya. Di sini akhiran kata kerja berupa vokal, maka kita tambahkan biopnida. Maka menjadi kamnida. Kayo dan kamnida. Oke, itu bukan kamnida tapi kamnida. Ya, kamnida. Selanjutnya mari kita lihat contoh. Di sini saya memiliki contoh kalimat berupa pertanyaan. 우리 언제 가요? 우리 언제 가요? Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan. Kapan kita akan pergi atau kapan kita pergi? Dan untuk selanjutnya ada 먹다 atau makan. Seperti biasa, yang pertama kita hilangkan ta-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita memiliki mok. Mok berakhiran kiok.
Nah, otomatis kita menggunakan rumus yang kedua. Dikarenakan mok ini berakhiran kata kerja selain a dan juga o, maka kita menggunakan rumus yang kedua yaitu oyo. Mok plus oyo menjadi mogoyo. Mogoyo. Selanjutnya untuk bentuk formalnya, kita ada mok di situ, maka berakhiran kiok yaitu konsonan. Nah, maka kita tambahkan semnita. Jadi mok semnita. Mok semnita. Untuk mok semnita itu pengucapannya bukan mok semnita, akan tapi mok semnita, sama seperti kamsahamnida. Contoh kalimatnya, 밥을 먹어요. 밥을 먹어요. 밥을 먹어요. Makan nasi. Dan untuk contoh yang ketiga ada 착하다 atau baik. Nah, di sini apabila di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa Inggris berupa kata sifat, akan tapi di sini berupa kata kerja. 착하다 atau baik. Apabila kita hilangkan ta-nya, maka kita memiliki 착하. Nah, di sini akhirannya dia ha, maka kita gunakan aturan yang ketiga yaitu yoyo. Maka menjadi 착해요. Ya, bukan 착하요요, akan tapi dirubah menjadi 착해요. Selanjutnya untuk bentuk formal, yang pertama kita lihat dulu akhirannya. Nah, ha akhirannya berarti a, maka kita gunakan verb nida menjadi 착합니다. 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 Ada 착해요 dan juga 착합니다. Seperti contoh, 저는 착해요. 저는 착해요. Aku orang baik atau saya orang baik. Bisa juga diartikan saya baik. Untuk contoh yang keempat ada 이쁘다. Kita hilangkan ta-nya maka tersisa 이쁘. Nah, 이쁘 berakhiran dengan e. Nah, dikarenakan dia bukan a ataupun o, maka kita tambahkan rumus yang kedua. 이뻐요 menjadi 이뻐요. Oke, 이뻐요 menjadi 이뻐요. Selanjutnya kita lihat bentuk formalnya. 이쁘 berakhiran dengan e. E merupakan huruf vokal, maka kita tambahkan verb nida menjadi 이쁩니다. 이쁩니다. Ya, setelah e kita tambahkan langsung verb nida menjadi 이쁩니다. Seperti contoh kalimatnya, 하니 씨가 이뻐요. 하니 씨가 이뻐요. 하니 cantik. Nah, jadi ini saja penjelasan dari present tense. Ya, diingat fungsi, rumus, dan cara perubahan ke dalam tenses ini. Dan yang perlu diingat, kata sifat atau adjektif dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia menjadi kata kerja apabila di dalam bahasa Korea. Jadi bisa menggunakan rumus ini. Ya, apabila di dalam bahasa Inggris, adjektif dengan kata kerja itu memiliki rumus yang berbeda, sedangkan di bahasa Korea ini memiliki rumus yang sama dikarenakan adjektif atau kata sifat menjadi kata kerja. Selanjutnya mari kita lihat untuk yang past tense atau 과거 시제. Yang pertama fungsinya terlebih dahulu. 과거 시제 atau past tense digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa lalu. Nah, jadi kegiatan atau kejadian itu sudah tidak terjadi lagi sekarang dikarenakan terjadinya di masa lalu atau di masa lampau. Untuk rumusnya, yang pertama, apabila kata kerja berakhiran a atau o, kita gunakan assoyo. Yang kedua, apabila kata kerja bukan berakhiran a dan juga o, kita gunakan ossoyo. Dan yang terakhir, apabila kata kerja berakhiran h, kita tambahkan yossoyo. Nah, jadi rumus dari past tense ini tidak terlalu jauh berbeda dengan present tense. Hanya di past tense ini kita tambahkan double should setelah a, o, dan juga yo. Jadi assoyo, ossoyo, dan juga yossoyo. Untuk aturannya sama, untuk aturan peletakannya dia sama. Untuk cara konjugasi juga sama, kita hilangkan akhiran da-nya dari kata kerja. Setelah itu tambahkan rumus sesuai dengan akhiran kata kerja. Untuk catatannya, akhiran bentuk formalnya hanya ada satu, yaitu semnida.
apabila kita lihat di present tense tadi, bentuk formal ada dua. Yang pertama menggunakan semnida dan biopnida. Kan tapi untuk past tense ini hanya menggunakan satu saja, yaitu semnida. Untuk semua akhiran kata kerja, entah itu vokal ataupun konsonan. Dikarenakan nanti akhiran kata kerjanya semuanya sama, yaitu double shoot itu. Dan double shoot dibaca SS bukan T di sini ya. Jadi seperti contoh as, yos, os, seperti itu. Bukan at, ot, yot, bukan seperti itu. Selanjutnya, seperti biasa kita melihat contohnya. Di sini saya ada 3 kata kerja. Yang pertama ada kada, mokda, dan kungbuhada. Untuk kada dan mokda ini sudah kita gunakan di present tense tadi. Akan tapi saya gunakan kembali di past tense, supaya kalian bisa melihat perbedaan yang lebih jelas, perubahan dari present tense ke dalam past tense ini. Yang pertama ada kada. Kita hilangkan ta-nya, maka tersisa ka. Dikarenakan akhiran a, maka kita tambahkan rumus yang nomor 1, yaitu asoyo. Kasoyo menjadi kasoyo. Kasoyo. Untuk bentuk formalnya kita tambahkan as-nya ya. Jadi oyo-nya di sini tidak digunakan. Jadi kita hanya menggunakan as-nya saja. Jadi kasemita. Oke, dikarenakan dia ditambahkan dengan semnida, maka menjadi kasemita. Yang pertama ada kasoyo, yang kedua ada kasemita. Kasemita. Nah, untuk contoh kalimatnya, Oje, Dewi shiga hakyu에 갔어요. Oje, Dewi shiga hakyu에 갔어요. Artinya, Dewi pergi ke sekolah kemarin. Untuk contoh yang kedua ada mokta. Kita hilangkan ta-nya, maka tersisa mok. Dikatakan akhirannya dia bukan a ataupun o, maka kita gunakan aturan rumus nomor 2, yaitu osoyo. Mok ditambahkan osoyo menjadi mogossoyo. Mogossoyo. Untuk bentuk formalnya, mok kita tambahkan os, setelah itu ditambahkan semnida, maka menjadi mogossemita. Mogossemita. Mogossoyo menjadi mogossemita. Selanjutnya ada contoh kalimat, Oje 식당에서 라면 먹었어요. Oje 식당에서 라면 먹었어요. Artinya, apa kamu makan mie di restoran kemarin? Contoh yang ketiga, 공부하다. Kita hilangkan ta-nya, maka tersisa ha. Artinya kita tambahkan rumus nomor 3. 였어요. 공부하였어요 menjadi 공부했어요. 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 Untuk bentuk formalnya, 공부하 kita tambahkan yos, setelah itu ditambahkan semnida menjadi 공부했습니다. 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 Pertama ada 공부했어요, yang kedua ada 공부했습니다 untuk bentuk yang formal atau sopan. Untuk contoh kalimatnya, 1년 전에 제가 영어를 공부했어요. 1년 전에 제가 영어를 공부했어요. 1년 전에 제가 영어를 공부했어요. 영어를 공부했어요. Artinya, aku belajar bahasa Inggris 1 tahun lalu. Nah, jadi ini untuk penjelasan yang past tense. Nah, jadi dia tidak terlalu berbeda dengan present tense tadi untuk di dalam rumusnya ya, kan, tapi untuk penggunaannya dia berbeda. Dan untuk bentuk formal dan informal saya lupa menjelaskan. Untuk yang formal, seperti contoh di sini menggunakan semnida atau biopnida. Kalian bisa gunakan apabila kalian berbicara kepada orang yang lebih tua daripada kalian, atau bertemu dengan orang yang kalian baru kenal atau baru bertemu pertama kali. Jadi tidak terlalu dekat dengan orang itu. Nah, apabila kalian menggunakan ayo, seperti contoh ayo, oyo, dan yoyo, ataupun asoyo, osoyo, dan yosoyo, kalian bisa gunakan kepada teman yang sudah bekerja ataupun kepada orang yang kalian sudah kenal meskipun tua. Kalian bisa, tapi kalian harus memiliki persetujuan untuk menggunakan asoyo, osoyo, atau yosoyo ini. Nah, untuk asoyo dan untuk akhiran oyo, di sini dia tidak bisa dipakai kepada orang yang pertama baru kenal, yang kedua orang yang lebih tua daripada kita. Terkecuali memang kita sudah kenal dekat. Nah, untuk akhiran oyo ini, kita bisa katakan ini sedikit sopan. Ya, bukan tidak sopan, tapi sedikit sopan. Untuk yang tidak sopannya, kalian bisa hilangkan yo di dalam rumus. Seperti contoh, kayo menjadi ka.
Setelah itu kasoyo menjadi kaso. Jadi yo-nya dihilangkan. Apabila kalian menghilangkan yo-nya, itu berarti tidak sopan. Oke, yang ketiga ada future tense atau mire sije. Untuk fungsinya, mire sije atau future tense digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang atau di waktu yang akan datang. Nah, jadi kejadian ini baru akan terjadi. Untuk rumusnya, yang pertama kita menggunakan real koyo ketika akhiran kata kerja huruf vokal dan koyo ketika akhiran kata kerja huruf konsonan. Untuk cara konjugasi sama, kita hilangkan da-nya dulu dari semua kata kerja dari setiap kata kerja. Setelah itu tambahkan rumus sesuai dengan akhiran kata kerja. Untuk catatan, akhiran bentuk formalnya adalah 비읍 니다. Nah, saya memiliki contoh, ada kada, pergi, 먹다, makan, dan 공부하다. Untuk kada, dikarenakan di akhiran a, maka kita tambahkan real, maka menjadi 갈 거예요. 갈 거예요, artinya mau pergi atau akan pergi. Untuk bentuk formalnya, ka, kita tambahkan real, kita tambahkan ko, dan kita tambahkan 비읍 니다. Nah, jadi untuk bentuk formalnya ini kita tidak membutuhkan yeyo-nya. Yang kita ambil hanya real dan juga ko. Dari 갈 거예요 menjadi 갈 겁니다. 갈 겁니다. 갈 겁니다. Untuk bentuk yang formal atau sopan. Contohnya, 언제 회사에 갈 거예요? 언제 회사에 갈 거예요? 언제 회사에 갈 거예요? 언제 회사에 갈 거예요? Artinya, kamu akan ke kantor kapan atau kamu mau ke kantor kapan? Atau bisa juga diartikan kapan mau ke kantor. Untuk contoh yang kedua ada 먹다. Mok di akhiran kiok, maka kita tambahkan nomor 2 dikarenakan kiok itu berupa konsonan. Setelah itu kita tambahkan koyeyo menjadi 먹을 거예요. 먹을 거예요 artinya mau makan atau akan makan. Untuk bentuk formalnya kita tambahkan kita tambahkan ko, dan kita tambahkan 비읍 니다 menjadi 먹을 겁니다. Dari 먹을 거예요 menjadi 먹을 겁니다. Untuk contoh kalimatnya, 식당에서 먹을 거예요. 식당에서 먹을 거예요. 식당에서 먹을 거예요. Artinya, kamu mau makan di restoran. Ya, kamu mau makan di restoran. Untuk contoh yang ketiga ada 공부하다. Kita hilangkan ta-nya maka tersisa ha. Ha dikarenakan di akhiran a maka kita tambahkan real koyeyo menjadi 공부할 거예요. Artinya akan belajar atau mau belajar. Untuk bentuk formalnya 공부하다. Seperti biasa kita hilangkan ta-nya maka tersisa ha. Ha berakhiran real, maka kita tambahkan real, ko, setelah itu ditambahkan 비읍 니다. Maka menjadi 공부할 겁니다. 공부할 거예요 menjadi 공부할 겁니다. Dibentuk yang sopannya. Seperti contoh, 내일 한국어를 공부할 거예요. 내일 한국어를 공부할 거예요. 내일 한국어를 공부할 거예요. Artinya, kamu akan belajar bahasa Korea besok. Atau kamu mau belajar bahasa Korea besok. Nah, jadi itu saja penjelasan singkat mengenai tenses-tenses dalam bahasa Korea. Yang pertama tadi kita sudah belajar present tense. Yang kedua past tense. Dan yang terakhir ini ada future tense. Saya harap materi ini bisa kalian pahami dengan mudah. Dan jangan lupa untuk selalu latihan ya. Apabila kalian ingin menghafal rumus ini, saya sarankan untuk melakukan latihan sesering mungkin ya supaya kalian terbiasa menggunakan tenses-tenses ini. Oke, terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran ini. Saya harap video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk bagikan, subscribe dan juga komentar. Dan apabila kalian memiliki request ingin belajar apa, silahkan kalian kirimkan melalui kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih and annyeonghi keseyo.
Kamsahamnida. Halo semua, selamat datang kembali di Belajar Yuk Korean. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai tata bahasa Korea lagi. Dan untuk topik yang akan kita bahas kali ini adalah cara penggunaan ende, nende, niende, dan juga inde. Nah, tapi seperti biasa, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan diklik subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Oke, mari kita langsung saja membahas mengenai cara penggunaan ende, nende, niende, dan juga inde. Untuk yang pertama, nende merupakan sebuah akhiran kalimat yang bisa kalian gunakan pada saat mengekspresikan atau menjelaskan dua buah kegiatan atau kejadian yang berlawanan satu sama lain. Nah, jadi apabila kalian membuat sebuah pernyataan atau kalimat mengenai kegiatan atau kejadian yang berlawanan satu sama lain, maka kalian bisa menggunakan nende ini. Dan nantinya nende ini bermakna tapi. Nah, jadi untuk di fungsi ini juga biasanya untuk kalimat setelah nende kita bisa hilangkan. Ya, dengan syarat kita sudah tahu maksudnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya berikan contoh. Namun sebelum itu mari kita lihat fungsi yang kedua. Nah, untuk yang kedua, nende atau ende, niende, dan yang lainnya kita bisa gunakan untuk mengekspresikan atau menjelaskan dua buah kegiatan atau kejadian. Nah, di saat kegiatan atau kejadian pertama merupakan alasan atau latar belakang terjadinya kegiatan atau kejadian kedua. Nah, dan memiliki makna dan atau jadi, atau bisa juga dengan begitu. Jadi ada keterkaitan dari kegiatan satu dan juga kegiatan dua. Mungkin untuk lebih sederhananya bisa kita katakan bahwa kegiatan kedua ini bergantung terhadap kegiatan pertama. Nah, ini untuk fungsi yang kedua. Ingat memiliki makna dan atau jadi. Nah, dan bisa juga dengan begitu. Untuk fungsi yang selanjutnya, mengekspresikan sebuah latar belakang atau alasan sebelum mengajukan pertanyaan, permintaan, ataupun saran kepada seseorang. Dan untuk selanjutnya, mengekspresikan atau menjelaskan sebuah penolakan secara sopan. Dan bisa digunakan apabila kita memiliki pendapat yang berbeda dengan seseorang. Nah, jadi apabila kalian ingin menolak secara sopan atau kalian memiliki sebuah pendapat yang berbeda dengan seseorang, maka kalian bisa menggunakan nende ini. Nah, dan untuk selanjutnya digunakan ketika kalian terkejut oleh suatu hal. Nah, untuk yang kelima ini, ketika kalian terkejut oleh sesuatu hal, maka kalian bisa mengekspresikan dengan nende. Dan untuk fungsi selanjutnya yaitu menanyakan suatu hal. Nah, akan tapi di sini kalian bukan hanya menanyakan suatu hal, tapi mengharapkan penjelasan tentang sebuah situasi atau kebiasaan juga. Jadi bukan hanya bertanya, akan tapi mengharapkan penjelasan tentang sebuah situasi atau kebiasaan juga. Yaitu untuk fungsi yang keenam. Nah, untuk yang ketujuh atau yang terakhir itu kalian bisa menggunakannya ketika kalian ingin menjelaskan suatu hal. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu jauh dengan fungsi yang keenam. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti akan kalian lihat dengan contoh di dalam sebuah kalimat. Nah, jadi ini adalah 7 fungsi utama yang perlu kalian ketahui mengenai nende, ende, niende, dan yang lainnya. Ya, jadi mereka memiliki fungsi utama yaitu ke-7 fungsi ini. Nah, selanjutnya sebelum kita melihat contoh dari fungsi-fungsi ini, nah saya akan menjelaskan dulu mengenai cara penggunaan. Dan untuk yang pertama, mari kita lihat cara penggunaan di dalam kata kerja. Kita gunakan nende apabila kata kerja berakhiran vokal,
berakhiran konsonan, berakhiran at, berakhiran itta, berakhiran keta, dan juga berakhiran opta. Nah, dan yang terakhir berakhiran dengan konsonan real. Nah, akan tapi realnya harus dihilangkan untuk menggunakan nende ini. Nah, jadi apabila kalian melihat kata kerja yang berakhiran dengan real, maka kalian hilangkan realnya, setelah itu ditambahkan dengan nende. Ini untuk penggunaan di kata kerja. Nah, seperti contoh, mosita atau keren. Mosita, nah di sini kalian harus menghilangkan ta-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kalian hilangkan ta-nya, setelah itu ditambahkan dengan nende. Nah, biasanya untuk cara pengucapannya sendiri menjadi 멋있는데. Nah, itu untuk cara pengucapannya. Dan untuk contoh yang kedua ada salda. Nah, salda memiliki makna hidup. Nah, salda bisa kalian lihat memiliki akhiran konsonan real. Nah, maka sebelum kalian menambahkan nende, kalian harus menghilangkan realnya terlebih dahulu. Ya, yang tadinya sal menjadi sa. Nah, setelah itu baru ditambahkan dengan nende menjadi sanende, artinya hidup. Nah, selanjutnya cukta. Nah, cukta itu adalah kebalikannya dari salta, yaitu mati. Ya, jadi cukta kalian cukup tambahkan nende saja. Ya, maka menjadi chung nende. Ini untuk cukta. Nah, selanjutnya untuk teta atau mendengar. Nah, teta kalian hilangkan ta-nya, maka tersisa konsonan diget di akhir. Nah, jadi kalian cukup tambahkan nende saja. Jadi tenende. Tenende. Ini untuk mendengar. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan nende di dalam kata kerja. Diingat kalian bisa menggunakan nende ini apabila kata kerja berakhiran vokal, konsonan, at, itta, keta, dan opta. Tapi untuk konsonan yang berakhiran real, kalian harus menghilangkan realnya terlebih dahulu, setelah itu ditambahkan dengan nende, seperti di contoh salta. Menjadi sanende. Nah, untuk selanjutnya penggunaan dengan descriptive verb atau kita sebut kata sifat. Nah, jadi di dalam bahasa Korea tidak ada namanya adjective. Nah, jadi untuk adjective itu atau kata sifat dianggap kata kerja. Nah, namanya adalah descriptive verb. Itu untuk bahasa Korea. Nah, untuk yang pertama, apabila descriptive verb atau kata sifat berakhiran dengan vokal, maka menggunakan nyun de. Ingat, nyun de digunakan ketika descriptive verb atau kata sifat berakhiran huruf vokal. Dan untuk contohnya ada ke ta. Bisa kalian lihat ke berakhiran dengan e, yaitu huruf vokal dia ya. Maka kalian cukup tambahkan nyun de menjadi ken te. Ya, menjadi ken te, artinya besar. Nah, yang kedua, apabila descriptive verb berakhiran dengan konsonan real dan hiet, kalian tambahkan nyun de. Dengan syarat, kalian harus menghilangkan real dan hietnya terlebih dahulu. Nah, seperti contoh, molta atau jauh. Nah, molta kalian harus menghilangkan realnya terlebih dahulu. Setelah itu ditambahkan dengan nende. Nah, maka menjadi monde. Ya, bukan mol niende tapi monde. Artinya jauh. Nah, jadi diingat saja apabila kata sifat atau descriptive verb berakhiran konsonan real, maka kalian harus menghilangkan realnya terlebih dahulu. Setelah itu ditambahkan dengan niende. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini ada palkata atau merah. Nah, palkata kalian hilangkan ta-nya maka berakhiran dengan konsonan hiet. Nah, di sini sebelum kalian menambahkan ninde, kalian harus menghilangkan hietnya terlebih dahulu. Yang tadinya palkatnende menjadi palkande dikarenakan kalian menghilangkan hietnya. Ya, palkante artinya merah.
Yang ini untuk cara penggunaan descriptive verb dengan akhiran konsonan real dan heard. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lihat untuk cara penggunaan descriptive verb yang berakhiran dengan konsonan, kecuali real dan heard tadi. Nah, ini adalah pengecualian dari real dan heard. Ya, jadi apabila ada descriptive verb atau kata sifat yang berakhiran dengan huruf kecuali real dan heard, maka menggunakan aturan ketiga ini. Ya, ingat untuk konsonan kecuali real dan heard, maka kalian tambahkan d. Untuk contohnya, nata. Nah, nata memiliki makna rendah. Nat berakhiran dengan konsonan j. Nah, maka kalian cukup tambahkan nd saja menjadi na chen de. Artinya rendah. Ya, na chen de. Ingat, setiap ta itu harus dihilangkan sebelum kalian merubah menggunakan nd ini. Nah, jadi penghilangan ta ini berlaku untuk semua kata kerja. Ya, entah itu kata kerja ataupun descriptive verb atau kita sebutnya kata sifat. Ya, semuanya ta-nya harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya. Dan untuk contoh selanjutnya ada chal pende. Artinya pendek. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat cara penggunaan dengan menggunakan kata benda. Nah, untuk semua kata benda kalian cukup tambahkan inde saja. Jadi sebenarnya untuk rumus awalnya dia menggunakan ida ditambahkan dengan niende. Nah, jadi ida merupakan to be-nya bahasa Korea. Nah, jadi apabila di bahasa Inggris to be-nya adalah is, am, are, was, were, akan tapi dalam bahasa Korea ini to be-nya adalah ida. Nah, dikarenakan kita sudah menghilangkan ta-nya, maka tersisa i, selanjutnya ditambahkan dengan niende, maka menjadi inde. Ya, seperti contoh hakseng. Hakseng, setelah itu ditambahkan dengan inde. Ya, menjadi hakseng inde. Artinya pelajar. Ya. Untuk contoh selanjutnya ada weguk saram. Nah, weguk saram kalian tambahkan inde menjadi weguk saraminde. Ya, weguk saraminde. Untuk weguk saram memiliki makna orang asing atau orang luar. Ya. Nah, selanjutnya ada eisa. Eisa kalian tambahkan inde. Jadi dikarenakan eisa adalah kata benda, maka kalian cukup tambahkan inde menjadi eisa inde. Eisa inde. Nah, eisa memiliki makna dokter. Nah, ini adalah contoh cara penggunaan dengan kata kerja, descriptive verb atau kata sifat, dan juga kata benda. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat contoh sesuai dengan fungsi-fungsinya. Nah, untuk fungsi yang pertama, mengekspresikan atau menjelaskan dua buah kegiatan atau kejadian yang berlawanan satu sama lain. Nah, dan biasanya memiliki makna tapi. Dan untuk kalimat setelah nende biasanya bisa kita hilangkan apabila kita sudah tahu maksudnya. Nah, untuk contohnya sendiri, 노래는 못하는데 춤을 잘 춰요. Artinya, saya tidak bisa nyanyi atau saya tidak bisa bernyanyi, tapi saya jago menari. Nah, diingat apabila kalian menghilangkan kalimat setelah nende itu bisa. Ya, dengan syarat kalian sudah tahu maksud dari kalimat ini. Ya, seperti contoh, 노래는 못하는데. Nah, cukup sampai situ apabila kalian sudah bisa tahu maksudnya. Nah, diingat untuk contoh yang ini, sudah pasti apabila dia pertamanya kalimat negatif, maka setelah nende pasti kalimat positif. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk contoh ini sendiri, untuk kalimat pertamanya dia negatif. Nah, akan tapi untuk setelah nende itu adalah kalimat positif. Ya, saya tidak bisa menyanyi itu adalah negatif. Nah, untuk positifnya, saya jago menari. Nah, ini adalah fungsi utama dari nende. Nah, untuk contoh selanjutnya, 식당의 음식은 맛있는데 값은 비싸요. Artinya, makanan di restoran itu enak, tapi harganya mahal.
Nah, untuk yang contoh kedua ini, di kalimat pertamanya dia positif. Ya, makanan di restoran itu enak, itu adalah positif. Nah, tetapi setelah nende itu adalah negatif. Ya, harganya mahal. Nah, ini adalah dua contoh untuk penggunaan yang pertama ini. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat untuk penggunaan yang kedua. Nah, yaitu mengekspresikan atau menjelaskan dua buah kegiatan atau kejadian di saat kegiatan atau kejadian pertama merupakan alasan atau latar belakang terjadinya kegiatan atau kejadian kedua dan memiliki makna dan. Nah, jadi maknanya adalah dan untuk fungsi yang kedua ini. Dan jadi bisa juga dengan begitu. Nah, jadi di sini tidak akan ada kejadian kedua apabila kejadian pertama itu tidak terjadi. Nah, jadi untuk kejadian pertama dan kedua ini saling berketergantungan. Ya, apabila dia tidak ada kejadian pertama, maka tidak akan terjadi kejadian kedua. Kenapa? Karena terjadinya kejadian kedua dikarenakan adanya kejadian pertama. Seperti contoh, 제 동생은 학생인데 공부를 아주 잘해요. Artinya, adikku adalah pelajar. Jadi, dia sangat jago atau mahir belajar. Nah, jadi untuk adikku pelajar dan dia sangat jago atau mahir belajar itu saling berketergantungan. Dan untuk contoh yang selanjutnya, 비가 오는데 택시를 타요. Artinya, hujan turun, jadi ayo kita naik taksi. Nah, kenapa kita harus naik taksi? Dikarenakan penyebabnya adalah hujan turun. Nah, ini juga sama ya, saling berketergantungan satu sama lain. Nah, ini untuk fungsi yang kedua. Nah, biasanya untuk 비가 오는데 bisa kalian gunakan nika. Ya, seperti contoh, 비가 오니까 택시를 타요. Maknanya tetap sama. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lihat fungsi yang ketiga. Nah, fungsi yang ketiga ini untuk mengekspresikan sebuah latar belakang atau alasan sebelum mengajukan pertanyaan, permintaan, ataupun saran kepada seseorang. Nah, jadi intinya di sini kalian ingin mengajukan pertanyaan, permintaan, dan saran, seperti contoh. Nah, akan tapi ada alasannya. Kenapa kalian mengajukan pertanyaan, mengajukan permintaan, ataupun saran. Nah, alasannya ini bisa menggunakan nende di akhirnya. Nah, seperti contoh, 내일 일요일인데 뭐 할 거예요? Dan artinya, besok hari Minggu, kamu mau melakukan apa? Atau besok hari Minggu nih, kamu mau ngapain? Nah, di sini kenapa bertanya kamu mau melakukan apa atau kamu mau ngapain? Dikarenakan besok hari Minggu. Nah, besok hari Minggu merupakan alasan kenapa kamu bertanya kamu mau melakukan apa atau kamu mau ngapain. Ya, ini untuk yang ketiga. Dan untuk contoh selanjutnya, 백화점에 가는데 같이 갈래요? Artinya, saya mau pergi ke mall. Jadi, apa mau pergi bersama? Atau jadi, apa mau ikut? Dan untuk fungsi yang selanjutnya, untuk mengekspresikan atau menjelaskan sebuah penolakan secara sopan. Nah, dan bisa digunakan apabila kalian memiliki pendapat yang berbeda dengan seseorang. Nah, apabila kalian ingin menolak secara sopan dan apabila kalian ingin memberikan pendapat kepada orang lain, maka kalian bisa menggunakan nende ini. Nah, seperti contoh, 이 티셔츠 좀 촌스럽지 않아요? 아니요, 이쁜데요. Nah, untuk contoh yang pertama di sini, año 이쁜데요. Nah, di sini adalah pendapat yang berbeda. Nah, untuk secara keseluruhan, kalimat ini memiliki makna, bukankah t-shirt ini terlihat ketinggalan zaman? Tidak, bagus kok. Nah, orang pertama berpendapat bahwa t-shirtnya itu ketinggalan zaman. Akan tapi si A memiliki pendapat yang berbeda. Ya, dia bilang bagus. Nah, maka untuk mengutarakan atau untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda, maka kalian bisa menggunakan nendeo ini. Ya, seperti contoh, 아니요, 이쁜데요. Tidak, bagus kok. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. 오늘 같이 와볼까요? 미안해요. 오늘 약속이 있는데요. Nah, di contoh yang kedua ini kalian menolak. Akan tapi menolak secara sopan. Dan secara keseluruhan, kalimat ini memiliki makna, apa kamu mau menonton film bersama hari ini? Maaf,
saya ada janji atau maaf, saya ada rencana hari ini. Jadi kalian bisa menggunakan nendeo ini untuk menolak secara sopan. Nah, bisa kalian lihat di sini ipundeo dia menggunakan niendeo, sedangkan untuk inendeo menggunakan nendeo. Untuk kalimat pertama menggunakan niendeo, akan tapi untuk yang kalimat kedua menggunakan nendeo. Niendeo dan nendeo. Kenapa bisa berbeda? Nah, jadi kalian harus mempelajari terlebih dahulu cara penggunaannya. Ya, maka kalian akan mengetahui kenapa mereka berbeda. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat fungsi yang kelima. Untuk fungsi yang kelima ini, kalian bisa menggunakan nende ketika kalian terkejut oleh sesuatu hal. Ya, seperti contoh, mashinenteo, enak banget. Nah, apabila kalian ingin lebih sopan, kalian bisa tambahkan yo. Mashinenteo. Nah, untuk contoh yang ini, seperti di situasi ketika kalian melihat sebuah makanan yang belum pernah kalian temui. Nah, tiba-tiba kalian penasaran, ingin makan makanan itu. Nah, ketika kalian makan, ternyata rasanya enak. Nah, di sini kalian bisa mengekspresikannya dengan nende, dengan menggunakan contoh ini. Ya, mashinenteo, enak banget, seperti itu. Atau bisa juga, seperti contoh teman kalian tidak menyarankan kalian makan di suatu tempat dikarenakan tidak enak. Nah, tetapi kalian ngeyel, ya kalian tetap mencoba makan di tempat itu. Dan ternyata rasanya itu enak. Nah, maka kalian bisa menggunakan nendeo ini juga. Ya, mashinenteo, enak kok. Apabila diartikan seperti itu. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, mashinenteo, wow, keren atau wow, bagus. Atau bisa diartikan keren kok, bagus kok. Nah, seperti contoh kalian bertemu dengan teman yang tadinya rambutnya gondrong, tiba-tiba rambutnya dipotong. Nah, maka kalian bisa bilang, mashinenteo, mashinente. Seperti itu. Jadi, wow, keren atau wow, bagus. Nah, jadi kalian terkejut dikarenakan dia potong rambut. Dan hasilnya tidak mengecewakan, ya hasilnya bagus. Atau dia boleh dibilang terlihat lebih stylish, seperti itu. Nah, jadi untuk yang kelima ini digunakan ketika kalian terkejut oleh suatu hal, apapun itu. Dan untuk fungsi yang selanjutnya adalah menanyakan suatu hal, nah akan tapi tidak hanya menanyakan suatu hal. Kalian menanyakan suatu hal dan juga mengharapkan penjelasan tentang sebuah situasi atau kebiasaan. Nah, seperti contoh, mohagu ini deh. Jadi sekarang kamu lagi ngapain? Seperti contoh, kalian tahu bahwa teman kalian itu lagi belajar. Nah, tiba-tiba ketika kalian telepon, dia tidak belajar. Akan tapi melakukan sesuatu yang lain. Maka kalian bisa bertanya, mohagu ini deh. Jadi sekarang kamu lagi ngapain? Atau jadi sekarang kamu lagi apa? Katanya mau belajar. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalian bukan hanya bertanya sekarang kamu lagi ngapain, akan tapi kalian mengharapkan atau meminta penjelasan. Dan untuk contoh selanjutnya ada 지금 어디에 있는데? Jadi sekarang kamu di mana? Yang selanjutnya adalah ketika kalian menjelaskan suatu hal. Nah, ketika kalian ingin menjelaskan suatu hal, kalian bisa menggunakan nende ini. Seperti contoh, 지금요? 지금 바쁜데요? Sekarang, saya sibuk. Jadi, seperti contoh, tidak bisa pergi. Seperti contoh seperti itu. Ya, atau kalian bisa menghilangkan yo-nya. 지금 바쁜데. Nah, seperti contoh, teman kalian mengajak kalian nongkrong. Nah, teman kalian tidak tahu kalau misalkan kalian sedang sibuk. Nah, jadi kalian diundang lewat telepon seperti contoh, ayo kita nongkrong. Terus kalian bilang, sekarang aku sibuk atau sekarang saya sibuk, jadi tidak bisa ikut. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di sini kalian menjelaskan kenapa kalian tidak bisa ikut sekarang dikarenakan kalian sibuk. Seperti itu. Dan untuk contoh selanjutnya, 오늘아닌데. Ya, poin pentingnya di sini kalian bisa menggunakannya untuk menjelaskan suatu hal. Nah, ini adalah ketujuh fungsi dari nende, niende, dan ende. Nah, saya harap dengan fungsi dan contoh-contoh ini kalian bisa membedakan dan juga
bisa tahu cara penggunaan dari nende, ende, dan juga niende. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, jadi itu saja pembahasan kita mengenai ende, niende, dan nende. Nah, apabila kalian ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.